Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi istilah berikutnya, ini istilah-istilah ringan ya. Istilah-istilah ringan dalam istilah mustalah hadits. Bismillah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Thumma qala Asy-Syaikh Ibnu Hasan Ali Ibnu Ahmad Ar-Rasihi Abul hafizahullah. Hasan. Abu Hasan Ali Ibnu Ahmad Ar-Rasihi hafizahullah. Al-muttafiqu wal muftariqu. Intaqala an-nadhimu rahimahullah ila naw'in akhara muhimmin min hadzal ilmi asy-syarifi mimma yata'allaqu bi asma'ir ruwati wa huwa al-muttafiqu wal muftariqu. Faqala muttafiqun lafdhan wa haddan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna al-muftariq ka'annahu qala wa hadha huwa al-qismu ats-thaminu wal 'ishruna min aqsamil hadithi al-madhkurati fi hadhihi al-manzumati wa huwa ma jaa'a min al-asma'i muttafiqun wa huwa lughatan ismu fa'ilin min al-ittifaqi wa huwa al-mula'amatu lisyai' ضد الاختلاف وهذا الاتفاق والملائمة تكون لفظا أي نطقا أو كذلك خطا أي كتابة مع الاختلاف الذاتي فهذا هو المتفق بإسكان القاف للوزن أو الوقف في الاصطلاح وسيأتي التمثيل عليه إن شاء الله وضده أي ضد المتفق فيما ذكرنا أي قدمنا ذكره المفترق اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق وظاهر الناظم يوهم أنه قسمان الأول متفق والثاني مفترق وإنما هو قسم واحد يقال له المتفق والمفترق. Baik. Kata beliau jenis 28 al-muttafiq wal muftariq. Penulis berpindah rahimallah ke jenis lain yang penting juga dari ilmu yang mulia ini yang terkait dengan nama rawi. Jadi ini hubungannya dengan nama rawi. Yaitu al-muttafiq yang sama, wal muftariq yang beda. Maka beliau berkata, muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiqun. Wa didduhu fima dzakarna al-muftariqu. Kata beliau, muttafiq lafdhan wa khattan, yang sama lafaz dan tulisannya itu disebut muttafiq. Paham ini? Lawannya maksudnya yang tidak sama lafaz dan tulisannya, fima dzakarna, lawan dari apa yang kami sebutkan adalah al-muftariq, yang berbeda. Jadi ada itu rawi yang bilang sama, ada rawi yang bilang berbeda. Seakan-akan beliau berkata inilah jenis ke-28 dari jenis hadits yang disebutkan dalam manduma ini. Dia adalah apa yang datang dari nama yang sama. Secara bahasa dia isim fa'il dari ittifaq. Yaitu al-mula'amah lisyai' yang sama dengan sesuatu. Didul ikhtilaf, lawan dari yang berbeda. Ini wahadal ittifaq wal mula'amah. Dan kesamaan ini takunu lafdhan ay nutqan, bisa berupa lafaz yaitu ucapan, wa kadzalika khatton ay kitabatan, demikian pula khatnya yaitu tulisannya. Ma'akhtilafid dzat, padahal berbeda zatnya, berbeda orangnya. Berbeda zatnya. Fahada huwa muttafiq, inilah muttafiq. Biskanil qaf wal lil wazn, disukun qafnya karena wazan, asalnya muttafiqun. Paham ya? Cuman disukun di bait syair karena wazan syair. Awil waqaf atau karena berhenti. Wafil istilahi dalam istilah wasayati ya tamsil bihi insya Allah. Akan datang nanti contohnya insya Allah. Contoh baru lebih jelas lagi.
Wadidu lawannya aitidul muttafiq, lawan dari muttafiq fima dzakarna pada apa yang kami sebutkan, ai qaddamna dzikruh, yang telah kami dzikruhu, yang kami telah dahulukan penyebutannya. Al muftarik, yang muftarik ismu fa'il minal iftiraq didul ittifaq. Isim fa'il dari kata iftiraq, lawan dari ittifaq. Dohir nadom memberikan iham sangkaan bahwasanya dia ada dua. Yang pertama muttafiq, yang kedua muftarik. Iya kan? Seakan-akan ada dua. Tidak. Innamu hakismun wahid. Itu hanya satu pembagian saja. Tapi dinamakan muttafiq dan muftariqo. Satu saja. ثم قال الشيخ حفظه الله: والحاصل ما في النظم أن المتفق هو ات- هو اتفاق هو ات- هو اتفاق لفظه Tidak ada namanya. هو ما اتفق لفظه وخذه وضده المفترق، وتحريره أن يقال هو اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا لفظا وخضا واختلاف أشخاصهم. وقولنا اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أخرج ما إذا كان الاتفاق في الأسماء فقط، فهو لا يدخل في هذا النوع. وقولنا فصاعدا يعني أسماء أجدادهم إلى حد معين، وهكذا يدخل في هذا الاتفاق الكنية والنسبة. وقولنا لفظا أي في النطق بها تكون على نفس الحروف والوزن، والخطا أي في الكتابة، وبهذا أخرج المؤتلف والمختلف الآتي بعد هذا. وقولنا واختلاف أشخاصهم أي ذواتهم أخرج المتفق في اسمه واسم أبيه فصاعدا، وجاء ما فرق بين الاسم وجعله اثنين، فإنه لا يكون من هذا النوع لأنها ذات واحدة. وتوضيح هذا القيد بالمثال: محمد ابن طلحة ابن عبد الله هو واحد ليس من نوع المتفق والمفترق، جعله البخاري رحمه الله اثنين، فقال محمد ابن طلحة ابن عبد الله أن أباه خاصم إلى عمر ابن عبد العزيز، وقال بعده محمد ابن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن القرشي، فدخل بهذا في هذا النوع، وفي حقيقة الأمر إنها هو واحد. قال الخطيب هذا والذي قبله واحد، وقد وهم البخاري إذ جعله اثنين. Baik. Kata beliau, hasilu ma fin nazm, kesimpulan apa yang ada dalam bait ini, anal muttafiq huwa mattafaq lafdhu wa khattah wa khattuhu. Muttafiq itu yang sama lafaz dan tulisannya. Wa didduhul muftarik, lawannya muftarik. Penjelasannya dikatakan huwa ittifaqu asma'ir ruwa, kan berbicara tentang nama rawi ini, bukan hadis. Yaitu adalah samanya nama rawi dan nama bapaknya fasoida ke atas. Nama kakeknya juga sama. Ini keanehan, namanya takdir. Iya kan? Siapa yang tahu kalau akan sama nama bapak, kakek, neneknya. Ya kan? Tapi ini. Iya. Labdon wa khatta. Secara lafaz dan tulisannya. Waqtilaf ashkhasuhum. Dan waqtilafu ashkhasihim. Tapi berbeda orangnya. Jadi sama namanya, nama bapaknya, tapi berbeda orangnya. Ini pembahasan sekarang. Perkataan kami ittifaq asma'ir ruwa wa asma'i abaihim. Ini mengeluarkan apa yang sama namanya saja. Nah, ini mengeluarkan apa? Tadi kan sama nama rawi dan nama bapaknya. Keluar yang sama namanya saja. Namanya itu rawi. Tidak sama nama bapaknya. Ini tidak masuk pada jenis ini. Perkataan kami tadi ke atas, yaitu maksudnya nama kakek-kakeknya sampai ke batasan tertentu. Demikian pula masuk dalam ittifaq adalah kunyah dan nisbah. Maksudnya yang sama kunyahnya. Sama-sama Abu Abdillah misalnya. Ya kan? Sama-sama nisbahnya. Al-Qurashi, Al-Makki, Al-Madani. Paham kan?
Ya, sama nisbahnya, sama namanya, sama nama bapaknya, nama kunyannya, sama. Qauluna lafdhon maksudnya dalam ucapan, dalam mengucapkan dengannya. Takunu fi nafsil huruf wal wazan. Seperti hurufnya sama, wazannya sama. Khoton tulisannya ay fil kitab dalam penulisan. Dengan ini keluar yang mu'talif wal mukhtalif. Yang akan datang penyebutannya. Nanti ada lagi istilah mu'talif, mukhtalif. Paham ya? Ya, yang akan datang nanti beda lagi. Kalau ini sama lafaz dan tulisannya. Perkataannya berbeda orangnya, yaitu zawatuhum, zat mereka berbeda. Ini mengeluarkan al-muttafiq fi ismihi wa ismi abihi fasoida. Ini untuk mengeluarkan yang sama namanya dan nama bapaknya, sama nama dia. Dan nama bapaknya. Paham maksudnya? Ini kan tadi kan sama namanya dan nama bapaknya tapi beda orang. Keluar yang apa? Keluar yang sama namanya dengan nama bapaknya. Kan kadang seorang bapak dikasih nama anaknya dengan nama dia. Paham maksudnya? Sama namanya dengan namanya dia. Misalnya, boleh contohkan sebentar. Ya, jadi yang sama dalam mengeluarkan yang sama namanya dan nama bapaknya ke atas. Waja'a ya, waja'a man farraqa bainal ism waja'alahu itsnain. Datang orang yang membedakan antara nama itu dia jadikan dua. Fa innahu la yakunu min hadan nau, maka ini tidak masuk dalam sini. Ini harus sama namanya, nama bapaknya tapi beda orangnya. Tidak boleh yang sama namanya dengan nama bapaknya tapi satu orang. Keluar itu maksudnya. Ya, li'anna hadatun wahida. Karena dia satu zat. Contoh koit ini dengan contoh. Muhammad ibn Tolha ibn Abdillah ini satu. Muhammad ibn Tolha bin Abdillah ini satu. Bukan dari jenis muttafiq dan muftarik. Dijadikan oleh Imam Bukhari dua. Muhammad ibn Tolha ibn Abdillah. Ya, katanya bapaknya Khosam ila Umar ibn Abdul Aziz. Imam Bukhari menjadikan Muhammad bin Tolha bin Abdillah. Kalau tadi Muhammad bin Tolha bin Abdillah. Kalau Imam Bukhari menjadikannya dua orang. Yang telah datang kepada Umar ibn Abdul Aziz. Khalifah ketiga itu. Wa qala ba'dahu, setelahnya beliau berkata, ini satu orang ya, satu orang. Kemudian setelahnya beliau berkata, Muhammad bin Tolha bin Abdullah bin Abdurrahman al-Qurashi. Berarti dia jadikan berapa? Dua orang, dia ditambahkan al-Qurashi. Pada qala bihada fi hadan nau. Maka dia memasukkan dalam jenis ini. Dalam jenis ini, jenis muttafiq dan mukhtalif. Ini kebetulan sama saja, tapi dua orang. Kalau Imam Bukhari, paham ini Imam Bukhari menjadikannya berapa orang? Dua orang. Kalau dijadikan dua orang berarti masuk di sini. Muttafiq dan muftarik. Iya. Tapi wa fi haqiqatil amr innama huwa wahid. Itu Muhammad bin Tolha bin Abdillah bin Abdurrahman al-Qurashi, itulah tadi itu yang pertama. Paham ini? Ini satu orang. Berkata Al-Khatib, hada walladhi qablah. Ini yaitu disebut oleh Imam Bukhari yang sebelumnya, yang setelahnya, yang kedua ini, dan yang sebelumnya. Itu wahid, satu orang. Wa qad wahimal Bukhari. Bukhari di sini waham, salah. Ya kan? Sekuat apapun hafalan ya manusia pasti bisa salah. Ya, ij'alahu itsnain. Ketika Bukhari menjadikannya berapa? Dua orang. Nah, ini satu orang. Tidak masuk dalam muttafiq dan mukhtalif. ثم قال الشارح الشيخ حفظه الله وصنف الخطيب رحمه الله في هذا النوع مصنفا مستقلا سماه موضع أوهام الجمع والتفريق مثال المتفق والمفترق ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم في الصحابة أنس بن مالك هما اثنان الأول أبو حمزة الأنصاري المشهور قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني أبو أمية الكعبي القسيري
ومن غير الصحابة بهذا الاسم: الأول ابن أبي عامر ابن عمر ابن الحارث الأصبحي. الثاني شيخ حمصي. الثالث ابن أبي القاسم الكوفي. في التابعين عمرو ابن عبيد اثنان: الأول التميمي، والثاني ابن رافع ابن حنظلة الأنصاري. ومن غير التابعين: الأول ابن نابي ابن عثمان الأذري، والثاني الأنصاري، والثالث المكتب البصري. وفي أتباعهم سعيد ابن عبيد. من رجال الأمهات الست ثلاثة: الأول السباك الثقفي، الثاني الطائي، الثالث الهنائي. فائدة هذا النوع: له فوائد تعود إلى التمييز بين الرواة منها: الأول الأمن من اللبس، من أن يظن الاثنان واحدا. إذا علمت أن بالترجمة المذكورة أكثر من راو، فتحرر التفريق بين ما بالعودة إلى مظن ذلك بالتفتيش والنظر. الثاني إذا كان الاثنان فأكثر في طبقات واحدة، لا سيما إذا اشترك في بعض الشيوخ أو التلاميذ كالمثال الأخير، فيحرر الأمر ويجتهد في التفريق. الثالث إذا كان أحد المذكورين بالترجمة أحدهما مقبولا والآخر مردودا. وهذه فوائد مهمة يعتني بها المهرة في هذا العلم وتعلقه بأسماء الرواة، إلا أنه إذا اشتبه الأمر في راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فهنا يحصل الخلط، وقد يجزم بأحدهما بدون نظر، فمن هنا ينشأ الغلط في التصحيح أو تضعيفه. وكذلك الترجمة، فيجعل ترجمة الأولى للثاني وعكسه. ومثاله من رجال الأمهات الستة: محمد ابن يوسف ابن عبد الله في طبقة متقاربة. الأول ابن سلام مقبول، يعني إن توبئ وإلا فلين من الرابعة. والثاني الكندي الأعرج ثقة ثبت من ثبت. الثاني الكندي الأعرج ثقت ثبت من Sabtun. Kenapa sabat? ثبت من Sikotun sabtun. ثبت من الخامسة. المصنفات في هذا الباب: المتفق والمفترق للخطيب البغدادي. الثاني المعجم في مشتبه السامي Biasa. Asami. المحدثين. مشتبه أسامي المحدثين لأبي الفضل عبيد الله ابن عبد الله الهروي. فيه جملة حسنة من هذا. Kata beliau rahimahullah, telah dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Di jenis ini karangan yang tersendiri, dia kasih judul Mawdihu Awhamil Jam'i wat Tafriq. Itu judul kitabnya. Contoh muttafiq dan muftarik. Apa yang sama namanya dan nama bapaknya. Pada sahabat ada Anas bin Malik
dia ada 2 orang. Anas bin Malik itu ada 2 orang. Tapi kebetulan nama sahabat sama. Ada Anas bin Malik yang pertama Abu Hamzah Al-Ansori yang dikenal pelayan Rasulullah. Yang kedua ada Abu Umayyah Al-Ka'bi Al-Qushairi. Jadi sama-sama namanya dan nama bapaknya. Anas bin Malik. Paham? Dan ini 2 orang. Satunya Abu Hamzah, satunya Abu Umayyah. Paham ini? Dari selain sahabat dengan nama ini, yaitu dan nama Anas bin Malik. Paham ini? Ada Anas bin Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn Al-Harith Al-Asbahi. Ada Anas bin Malik Syekh Himsi. Ada Anas bin Malik ibn Abil Qasim, Abul Qasim Al-Kufi. Paham maksudnya? Dengan nama Anas bin Malik. Kalau di selain sahabat malah ada 3 orang. Paham ini? Terus fit tabi'in, pada tabi'in nama Ammar ibn Ubaid itu ada 2. Pada tabi'in nama Ammar ibn Ubaid ada 2. Pertama ada Ammar ibn Ubaid At-Tamimi, yang kedua ada Ammar ibn Ubaid ibn Rafi ibn Handalah Al-Ansari. Paham? Pada selain tabi'in yang bernama Ammar ibn Ubaid, itu maksudnya. Selalu 2 ya. Pada selain tabi'in yang bernama Ammar ibn Ubaid. Ada, itu kalau yang di atas tadi itu, Ibn Abi yang namanya Anas pada selain sahabat itu. Ibn Amir, Ibn Amr, Ibn Al-Harith Al-Asbahi. Anas bin Malik yang tersamar, dia kira itu adalah anaknya Anas bin Malik yang pernah viral. Ya, sama namanya, sama nama kakeknya. Saya sama namanya dan nama ayahnya. Jadi dia kira karena sama nama ayahnya, dia kira itu adalah ini Imam Malik adalah anaknya Anas. Jadi dia bilang ini anaknya sahabat. Paham kan? Padahal jauh, tidak ada hubungannya. Ya, Anas bin Malik tinggal di Mesir sampai meninggal. Ini Imam Malik di Saudi, di Madinah. Paham kan? Cuman karena sama nama bapaknya dia kira 1 orang. Padahal 2 orang. Hati-hati itu muttalib muttafiq. Iya. Jadi ini ada nama Ammar ibn Ubaid. Di tabi'in ada 2. Ada At-Tamimi, ada Ibn Rafi. Terus dari selain tabi'in malah juga ada 3. Ada Ammar ibn Ubaid ibn Naba ibn Uthman Al-Adri. Ada Ammar ibn Ubaid Al-Ansari. Ada Ammar ibn Ubaid Al-Maktabil Basri. Paham kan? Wa fi atba'ihim, pada atba' tabi'in. Ada orang bernama Sa'id ibn Ubaid. Dia termasuk rijal ummahat sit. Rijalnya sumber yang 6. Maksudnya sini sumber yang 6 itu Bukhari Muslim dan Sunan 4. Paham sumber yang 6, ummahat sit. Maksudnya kitab hadis yang 6. Kitab hadis yang 6. Yaitu Sunan 4 dan Bukhari Muslim. Jadi Bukhari Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Maksudnya ummahat sit. Ini termasuk rijal ummahat sit. Iya, terus tapi ada 3 orang. Ada Sa'id ibn Ubaid As-Sabbaq As-Thaqafi. Ada Sa'id ibn Ubaid At-Ta'i. Ada Sa'id ibn Ubaid Al-Hannai. Paham kan? Jadi Sa'id ibn Ubaid ada 3 orang. Jelas kan? Ini contoh saja. Faedah jenis ini, dia memiliki faedah yang kembali kepada untuk membedakan antara rawi. Jadi faedahnya untuk membedakan antara rawi. Di antaranya adalah al-amnu minal labs. Ketika kita tahu itu orangnya beda, berarti kita akan aman dari kesamaran. Min ayadun al-itnan wahid. Dari menyangka bahwa itu 2 orang, kita sangka 1. Jadi kira 1 orang, padahal itu 2 orang. Itu tahu ini. Idza alimta anna bitarjamal madhkura aktsar min rawin. Kalau kamu tahu bahwasanya dengan biografinya yang disebutkan lebih dari 1 rawi, maka ketika antum bilang nama yang seperti ini ada 2, ada 3, lebih dari 1 orang. Ya, lebih dari 1 orang. Fataharrar tafriq bainahuma bil auda
ila madhani dzalika bitaftish wan nadhar. Maka ketika antum tahu, maka itu akan jelas dengan membedakan antaranya dengan kembali ke madhon dalik, tempat-tempat yang disangka banyak hal itu, dengan memeriksa dan melihatnya lagi. Wa idza kana itnan fa aktsar fi tabaqatin wahidah, kalau dia 2 atau lebih dalam satu tingkatan, la siyama idza ishtaraka fi ba'di asyuyukh, lebih-lebih lagi kalau dia berserikat pada sebagian guru, awit talamid atau sebagian murid, seperti contoh yang terakhir, maka fayuharraru al-amru wa yajtahidu fit tafriq. Maka harus dijelaskan hal tersebut dan bersungguh-sungguh untuk memisahkannya, jangan sampai dikira satu. Wa idza kana ahdul madkurin bitarjamah, kalau faedah yang berikutnya lagi, jika salah satu yang disebutkan itu dalam madkuroin, dalam tarjamah, dalam biografinya, salah satunya diterima sementara yang lainnya ditolak. Ini kita butuh tahu. Ya, misalnya ada Abu Utsman banyak. Ya, banyak. Nah, butuh ditahu ini Abu Utsman yang mana, karena ada yang dhaif, ada yang sahih. Ya, ada yang sahih. Wa hadhi faedah muhimmah, ini faedah penting. Ya tani bihal maharoh. Ya, orang-orang yang sudah dalam ilmunya terhadap ini, perhatian terhadapnya. Ya, al-maharo yang sudah luas ilmunya dalam ilmu hadis, ilmu rijal, dalam ilmu ini. Dan kaitannya dengan nama rawi dan kaitannya dengan dia pengetahuannya terhadap apa yang terkait dengan nama rawi. Illa annahu idza istabahal amr min rawiyain, kecuali hanya saja kata beliau, kalau samar perkara dalam dan nama 2 rawi, salah satunya thiqah dan yang lainnya dhaif, maka ini kadang akan terjadi al-khalt, akan terjadi pencampuran, kesamaran. Wa qad yajzamu bi ahadihima, ya kadang dia pastikan salah satunya, ya biduni nadhar, tanpa melihat, ya famin huna yansha'ul ghalat. Di sini nanti akan terjadi kesalahan, ya fit tashih wa tad'if, di dalam tashih dan tad'if. Misalnya mereka contohkan hadis kunut. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Utsman. Dan ada Abu Utsman Ar-Razi, ada Abu Utsman ya Ibnu Nahdi. An-Nahdi. Maka ketika disebutkan oleh para ulama ini hadis Abu Utsman walaisa bin Nahdi, bukan An-Nahdi. Karena kalau An-Nahdi kuat. Kalau bukan An-Nahdi maka tidak kuat. Apaan itu? Jadi ada Abu Utsman An-Nahdi, ada Abu Utsman bukan An-Nahdi. Makanya para ulama mengatakan ini Abu Utsman bukan An-Nahdi. Bukan An-Nahdi. Untuk menjelaskan bahwa ini tidak sama. Sehingga kita tidak langsung menghukumi. Kapan muncul langsung menghukumi? Ketika didapatkan Abu Utsman langsung bilang An-Nahdi. Misalnya contohnya. Maka ini membuat nanti akan salah dalam mensahihkan hadis atau mendoifkannya. Wa kadzalika tarjamah. Demikian pula itu at-tarjamah, biografinya itu fayaj'alu tarjamal awwal tsani wal aks. Kadang begitu. Dia jadikan tarjamah yang pertama untuk kedua, kadang juga terbalik. Ini nanti masalah kalau tidak bisa dibedakan. Contohnya dari rijal ummahat sit, dari rawi sumber yang 6 itu Muhammad ibn Yusuf ibn Abdullah. Dia fi tabaqatin mutaqarribah. Dia di tingkatan yang dekat. Al-awwal Ibnu Salam, jadi sama namanya ayahnya dan nama kakaknya. Pertama Ibnu Salam makbul, diterima hadisnya, yakni intu bi'a, yaitu makbul diterima kalau ada pendukungnya. Wa illa kalau tidak ada pendukung, falayyin maka dia doif. Dia minar rabi'ah, dari tabaqah rabi'ah, tingkatan keempat. Wasani sementara yang kedua ada namanya Muhammad bin Yusuf bin Abdullah. Dia Al-Kindi, Al-Arad, Sikotun Sabtun. Dia rawi yang terpercaya. Kalau tadi makbul cuma diterima. Kalau ini terpercaya, Sabtun kuat. Minal Khomisah dari tingkatan kelima. Berarti kan 45 dekat. Sama namanya, nama ayahnya, nama kakeknya. Cuman satu adalah hanya makbul, doib. Kalau tidak ada pengikutnya, pendukungnya. Satunya Sikotun Sabtun. Paham kan? Ini Masya Allah. Untuk dengan membedakan itu nanti kita bisa tahu. Satunya Al-Kindi, satunya Ibnu Salam. Kalau Ibnu Salam makbul. Kalau Al-Kindi sikotun sabtun.
Iya. Karangan dalam bab ini adalah Al-Muttafiq wal Muftarik, karangannya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada juga Al-Mujam fi Mustabihi Asamil Muhaddithin. Ada kamus pada yang samar dari nama-nama ahli hadith. Karangannya Abil Fadl, Ubaidillah ibn Abdullah Al-Harawi. Iya, di dalamnya terdapat jumlah yang bagus dari jenis ini. Paham kan? Ini namanya Al-Muttafiq wal Mukhtalif wal Muftarik. Yang sama namanya, nama bapaknya, nama kakeknya sampai ke atas. Paham kan? Atau sama namanya dan nama bapaknya saja. Nah, besoknya lagi Al-Mu'talif. Berikutnya, pertemuan berikutnya adalah Al-Mu'talif Mukhtalif. Alhamdulillah. Subhanallah.